Halo teman-teman semua, pada episode kali ini saya akan membahas tentang input dan return pada function. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya pengkodingan prosedural, function, dan OOP, Object Oriented Programming, atau yang orang sering sebut kelas ya. Pengkodingan prosedural yaitu suatu pengkodingan di mana dalam pembuatannya itu biasanya atau umumnya dilakukan dalam satu file. Apakah itu input, proses, dan outputnya. Jadi di sana dilakukan dalam satu file. Otomatis dengan demikian kurang efisien jika terjadi banyak transaksi yang besar. Ya. Jadi ada file yang ibaratnya itu bisa digunakan untuk transaksi yang lainnya, namun pada prosedural sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi hanya satu file itu saja bisa digunakan. Itu kelemahan prosedural. Yang kedua, kelemahan prosedural jika kita gunakan pengkodingan ini untuk tim atau kelompok ya, bukan individu tapi tim. Ini juga akan menyulitkan karena setiap orang memiliki gaya atau style pengkodingan yang beragam. Jadi untuk menyeragamkan ini sangat sulit ya. Itu yang menyebabkan pengkodingan prosedural kurang efisien jika dilakukan untuk ruang lingkup pemrograman yang kapasitasnya besar, juga bersifat tim ya, bukan individu. Nah, bagaimana dengan yang kedua, yaitu function. Pada pengkodingan function ini jelas-jelas sudah bisa membuat suatu pustaka atau library ya, ini. Jadi bisa menciptakan pustaka atau library di mana nanti pustaka ini bisa di-share kepada file-file yang lainnya. Ini lebih efektif. Jadi sudah ada pembagian antara model dan viewing ya, sudah dibagi di sini. Ini kelebihannya menggunakan function. Dan yang ketiga yaitu OOP, Object Oriented Programming, atau yang sering orang sebut kelas. Pada tahapan pengkodingan ini jelas-jelas untuk suatu project ya yang skalanya besar, memang ini sudah efisien sekali karena sudah bisa membuat suatu konsep MVC, model viewing control di sana. Mana modelnya, mana viewingnya, mana juga controllingnya sudah ada di sana. Jadi di dalam pengkodingan ini untuk tim sangat-sangat tepat ya, sangat tepat sekali. Jadi yang saya maksud di sini, efisiensi itu bukan menyangkut permasalahan salah dan benar, tetapi untuk mempercepat proses pembuatan atau penyelesaian masalah project. Jadi itu saja saya rasa yang bisa saya sampaikan di episode kali ini untuk permasalahan prosedural, function, dan OOP. Untuk selanjutnya, mari kita menuju ke codingan. Oke, kali ini saya akan membuat function dengan perintah return. Def test2 M, N. Saya ganti parameternya M dan N agar tidak ada yang berpikir bahwa parameter harus A dan B saja. Jadi parameter itu bebas dan juga tidak terbatas. Saya buat di sini C sama dengan M plus N. Nah, di sini saya tidak menggunakan print, melainkan return C ya. Setelah ini di return, maka kita akan melakukan pencetakan function ya. Test2, misalnya saya masukkan di sini 45,100. Saya enter, maka menghasilkan 45,100, gak digabung ya, karena string dengan string.
Namun nanti ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita langsung menulis tes 2 dengan print tes 2. Kita lihat ini. Ada kutip 1 yang mengapit tanda 45 dan 100. 45 100. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan print, maka tidak ada pengapit kutip 1 di sana. Ya, seperti ini. Ya, 45 100. Jadi untuk lebih jelasnya maka kita gunakan print kalau kita menggunakan pada functionnya written ya. Lebih efektifnya menggunakan print untuk mencetaknya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang function dengan menggunakan nilai input. Fungsi input itu ada dua. Yang pertama input, yang kedua row underscore input. Apa yang membedakan input dengan row underscore input? Ya. Input itu sifatnya integer, sedangkan row input sifatnya string. Ya. Jadi input sifatnya integer atau numbering atau angka, sedangkan row input sifatnya string. Ya. Kita coba def tes 2 misalnya, m, n. Ya, di sini harus saya masukkan begini misalnya, C sama dengan M plus N. Yang kedua, saya buat parameter D. D sama dengan, nah di sini saya melakukan konversi str M plus str N. Print C, print D. Nah, kenapa pada D saya mengkonversi parameter M dan parameter N? Tujuannya hanya untuk membedakan. Kalau yang C sudah jelas, nanti kalau dimasukkan angka di sana, maka dia akan menghitung total keseluruhan. Misalnya 50 tambah 50 akhirnya menghasilkan nilai 100. Sedangkan pada D nantinya 50 dengan 50 bukannya 100 tapi malah menggabungkan karena saya sudah rubah string ya di situ. Kita coba. Sini. Pertama saya menggunakan input dulu. Nil 1 sama dengan input nil 1 nah, saya masukkan di sini 45 misalnya. Nil 2 sama dengan input nil 2. Saya masukkan di sini 50. Nah, terus sekarang kita cetak tes 2. Ya, tes 2 yang kita tetapkan yaitu parameternya nil 1, nil 2. Parameter tidak boleh menggunakan spasi ya, minimal underscore. Nah,
95, yang satunya 45 50 karena faktor di sana strm dan strn ya. Nah, sekarang kita akan coba misalnya nilnya ini ya, yang ini kita masukkan string. Apa yang terjadi? Misalnya saya masukkan oke. Nah, kenapa error? Kenapa pesan error? Ya, name oke is not defined. Dia bilang kan di sana. Di sana dijelaskan name errornya name oke is not defined. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang dari awal, input itu sifatnya integer. Maka yang dimasukkan harus angka di sana. Sedangkan oke itu merupakan string. Itulah yang mengakibatkan jadi salah. Baik, masih menggunakan soal yang tadi, yaitu def tes 2 tadi. Nah, sekarang kita bagaimana kita sekarang menerapkan fungsi raw input dengan function yang sama, yaitu tes 2 ya. Sekarang kita coba nil 1 n1 lah saya buat n1 sama dengan raw input nilai 1. Saya masukkan di sini misalnya oke. Buat parameter n2 sama dengan raw underscore input. Raw underscore input di sini sama keterangannya nilai 2. Nah, seperti ini. Saya masukkan misalnya bro. Nah, lalu saya cetak tes 2 n1, n2. Maka nanti kalau di enter akan menghasilkan oke bro, oke bro, oke bro, oke bro. Mengapa demikian? Karena yang saya input itu semuanya teks. Nilai satunya oke, nilai 2-nya bro. Jadi menghasilkan oke bro. Jadi mau dikonversi atau tidak dikonversi dengan string tetap menghasilkan nilai gabung, yaitu oke bro ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita masukkan angka ya? Kalau kita masukkan angka supaya dia menghasilkan penjumlahan, maka harus dimodifikasi. Def tes 2 mn-nya ini kita modifikasi, kita tambahkan misalnya di sini int agar menghasilkan nilai penjumlahan. Int juga. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang D bisa saja str kita buang karena tidak ada pun tidak masalah ya, tetap penggabungan di sana. Karena sifat raw input adalah string. Nah, bisa saya ganti begini. Nah, sekarang kita akan coba masukkan parameter n1. Nah, saya masukkan di sini misalnya 77. Terus n2-nya saya masukkan di sini 90. Lalu kita melakukan pencetakan tes 2.
enter. Maka yang di atas melakukan penjumlahan 77 tambah 90 menghasilkan 167. Yang di bawahnya 77 90 penggabungan. Nah, seperti ini ya. Jadi yang 167 dihasilkan dari konversi INT M dan INT N dijumlahkan di sana. Sedangkan yang 7790 itu hasil penggabungan M plus N. Berikutnya akan saya bahas bagaimana penggunaan struktur if pada function. Jadi misalnya kalau nanti di input misalnya berupa teks, makanya akan menghasilkan pesan error. Kenapa? Karena ada int m, int n di sana, ada konversi. Mana mungkin teks dikonversi ke dalam integer? Maka itu harus dilakukan struktur keputusan if atau if dikondisikan kalau misalnya dia string bla bla bla, kalau tidak string bla bla bla, seperti itu ya. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.